Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rohaini SPD CGP Angkatan 11 Kota Mataram. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan keempat. Pada refleksi kali ini saya menggunakan metode DIL, yaitu Description, Examination, dan Articulation of Learning. Description: bagaimana saya mendeskripsikan pengalaman belajar saya selama 2 mingguan keempat ini. Pada tanggal 28 sampai 31 Juli 2024. Pada akhir bulan Juli, yakni tanggal 28 sampai 31 Juli, saya dalam kegiatan menyelesaikan tugas modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Ada 2 tugas yang saya selesaikan dalam kurun waktu tersebut, yaitu demonstrasi kontekstual dan koneksi antar materi modul 1.3. Saya bisa menyelesaikan tugas tersebut sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Bimbingan Ibu Fasil dan pengajar praktik sangat memberikan motivasi bagi saya dalam proses pendidikan guru penggerak ini. Tanggal 1 sampai 5 Agustus 2024. Saya mulai dari diri. Di sini saya mendapat tugas untuk menjawab 4 pertanyaan, yakni 1. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan. 2. Bagaimana saya menciptakan suasana positif di lingkungan saya. 3. Hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. 4. Penerapan disiplin saat ini di sekolah saya, apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Kemudian lanjut pada bagian eksplorasi konsep. Saya belajar 6 materi esensial di modul 1.4, budaya positif. 6 materi itu adalah 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol. Dan ke-6, restitusi, segitiga restitusi. 6 Agustus 2024. Pada hari Selasa 6 Agustus 2024 pukul 11 sampai 12.30 WITA, saya melaksanakan kegiatan pendampingan individu kedua. Bentuk kegiatannya adalah diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya mengundang kepala sekolah dan beberapa guru SMA Negeri 8 Mataram untuk hadir pada kegiatan tersebut. Saya memimpin diskusi. Kegiatan berlangsung di ruang Waka. Selanjutnya pada hari yang sama, yaitu Selasa 6 Agustus 2024 pukul 19.00 sampai 22.00 WITA, saya mengikuti kegiatan ruang kolaborasi modul 1.4, kerja kelompok. Kegiatan ini membahas beberapa kasus yang sering terjadi di sekolah. Bagaimana guru menerapkan materi eksplorasi konsep tersebut pada saat menghadapi kasus murid di sekolah. Tanggal 7 sampai 8 Agustus 2024. Pada hari Kamis 8 Agustus 2024 pukul 19.00 sampai 22.00 WITA, saya mengikuti kegiatan ruang kolaborasi modul 1.4 mengenai presentasi dan diskusi. Sebelum melakukan presentasi, pada tanggal 7 Agustus 2024, kami berdiskusi melalui WA grup kelompok 1 untuk menyelesaikan hasil diskusi kelompok pada Rukol 1.
kelompok kami tampil pada kesempatan pertama untuk presentasi dengan baik. 9 Agustus 2024. Saya bersama anggota kelompok merevisi hasil diskusi kelompok tentang beberapa kasus segitiga restitusi sebelum tugas tersebut kami upload, menambahkan beberapa tanggapan dari kelompok lain dan penguatan dari ibu fasilitator. Examination. Bagaimana saya menganalisis pengalaman belajar pada dwi mingguan keempat. Setelah memahami nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta bagaimana membuat visi guru penggerak pada modul 1.3, diharapkan CGP dapat mensosialisasikan visi yang telah dibuat. Pada pendampingan individu kedua, saya bersama guru-guru di sekolah merumuskan visi baru sekolah, karena visi sekolah dirasa tidak lagi relevan. Visi yang kami rumuskan adalah mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter baik, cerdas, berbudaya, dan siap menghadapi tantangan global. Saya tidak menduga akan bisa memandu rekan-rekan guru dalam merumuskan visi sekolah yang baru. Saya sangat berterima kasih pada rekan-rekan guru yang telah berkolaborasi dalam hal ini. Tidak lupa pula bimbingan ibu fasilitator dan bapak pengajar praktik yang telah setia membimbing saya dalam menjalani proses belajar ini. Pengalaman mempelajari modul 1.4 membuka pikiran saya tentang bagaimana saya mengambil posisi kontrol dalam menghadapi permasalahan di sekolah, terutama permasalahan dengan murid dalam proses pembelajaran. Bagaimana saya akan membuat segitiga restitusi. Beberapa kasus yang diangkat pada rukol modul 1.4 memang sering terjadi di sekolah. Articulation of learning. Mengenai apa-apa yang saya pelajari dan bagaimana rencana perbaikan di masa mendatang. Hal-hal yang dipelajari: 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi meliputi 5 posisi kontrol. 6. Segitiga restitusi. Selanjutnya, bagaimana rencana perbaikan di masa mendatang? Siapkan semangat untuk tergerak dan bergerak. Insya Allah, kita akan mampu menggerakkan orang lain. Budaya sekolah yang positif sangat mendukung saya dalam menyelesaikan proses belajar pendidikan guru penggerak ini. Budaya kolaboratif semua warga sekolah sangat bagus, sehingga saya harus tetap semangat dan berdedikasi tinggi dalam ikut menciptakan budaya positif di sekolah. Pendidikan dan pembelajaran yang terus-menerus dapat meningkatkan prospek karir seseorang. Menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dengan budaya positif adalah keharusan. Demikianlah pemaparan saya pada refleksi dwi mingguan keempat ini. Saya Rohaini SPD mengucapkan terima kasih telah menyimak sampai selesai. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.